Ini merupakan video pertama gue. Gue pengen cerita soal nge-share lah ya, soal kehidupan seorang penyandang disabilitas. Itu tanggal 5 Juli tahun 2013 di hari Jumat itu gue mengalami sebuah kecelakaan sepeda motor. Waktu itu kejadiannya emang cepet banget ya. Lagi posisi mau puter balik, tiba-tiba ditabrak angkot mungkin yang kurang hati-hati waktu itu di daerah Cipondo. Waktu itu gue posisi mau pergi kuliah tuh tahun 2013 tuh, berarti umur gue 22 tahun. Gue lagi puter balik naik motor, terus dia posisinya tuh lagi kenceng banget tuh, angkot ngebut. Jadi yang dihajar tuh kaki kanan gue, ya kan, itu langsung tuh ditabrak, terus digotong, dibawa ke angkotnya, dilariin ke rumah sakit terdekat. Singkat cerita tuh posisinya waktu itu di rumah sakit nggak langsung diamputasi, jadi di operasi pendalem, 2 minggu dirawat, boleh pulang, mau check up ke rumah sakit yang lebih bagus daripada rumah sakit sebelumnya. Dicek lagi sama dokternya, tadinya rencana cuma pengen belajar jalan, lepas dari kursi roda, ternyata harus dirawat lagi. Karena keadaan kaki gue waktu itu udah nggak bisa ya, maksudnya pendalem itu nggak ngaruh di kaki gue. Jadi itu kata dokter yang paling berpengalaman di rumah sakit itu bilang, katanya gue harus dirawat dan dioperasi lagi untuk pasang pen luar. Jadi posisinya pendalemnya dicopot lagi, ganti pen luar. Terus sudah dirawat 3 minggu, dirawat di situ. Setelah pasang pen luar nggak ada kemajuan. Jadi kaki gue tuh pembuluh darahnya udah nggak ada aliran ke bawah, ke jari-jarinya. Jadi jari-jarinya tuh udah kaku gini ya, ini nggak bisa digerakin. Terus yang jari kelingking sama jempolnya nih udah hitam busuk, udah kayak diabetes. Jadi mau nggak mau harus diamputasi. Nanti gue akan sisipin foto waktu gue kecelakaan di rumah sakit pertama pasang pen dalam, dan foto di rumah sakit kedua pasang pen luar. Nanti ada fotonya. Terus sama sesudah diamputasi juga ada fotonya. Pas gue masih pakai tongkat tuh ada foto, ntar gue sisipin ya. Masih bersyukurnya alhamdulillah diamputasinya masih di bawah lutut kan. Di bawah lutut. Terus setelah diamputasi 2 hari kemudian boleh pulang, boleh keluar dari rumah sakit. Jadi itu penyakit apa, kaki gue tuh jadi sumber penyakit waktu itu di badan gue. Jadi mau nggak mau harus dipotong. Ternyata emang langsung boleh pulang kan setelah 3 minggu, hampir sebulan dirawat di rumah sakit yang kedua. Setelah diamputasi tuh mau pakai kaki palsu tuh perawatannya tuh kurang lebih 6 bulan. Jadi gue harus nunggu tuh jahitan di kaki gue tuh kering supaya bisa dipakein kaki palsu. Jadi selama 6 bulan tuh gue harus pakai tongkat dengan satu kaki. Apalagi posisi waktu itu masih kuliah di semester akhir kan. Tadinya rencana mau cuti kuliah, cuman tanggung karena udah semester akhir kan. Jadi ya mau nggak mau harus kuliah kan. Jadi kuliah waktu itu posisinya di daerah Jakarta situ, gue rumah di Tangerang. Ya setiap hari gue antar jemput tuh sama kakak gue yang kebetulan kerjanya di Jakarta juga kan. Ya, jadi kuliah tuh waktu itu pakai tongkat dengan keadaan belum pakai kaki palsu. Ya gitu, orang-orang sekitar yang ngeliat gue ya kayak ngerasa aneh segala macam sih. Untungnya bukannya gue sombong atau pede gitu. Mungkin gue dikasih kayak gini karena Tuhan tuh tahu ya, mental gue mungkin masih bisa lah, masih kuat lah. Makanya kan Allah tuh nggak akan ngasih cobaan di luar kemampuan dari manusia itu sendiri kan. Makanya untungnya gue kuat melalui ini semua. Kalau ditanya perasaannya gimana harus diamputasi, ya pastinya sedih ya. Karena kan gue juga kan dari SMP itu yang namanya basket tuh nggak bisa lepas dari hidup gue. Senin sampai Minggu tuh pasti selalu gue tiap hari main basket kan. Ikut kejuaraan juga dari zaman sekolah sampai kejuaraan antar daerah kan di Kabupaten Tangerang. Itu yang pasti sih sedih banget sih rasanya. Makanya gue tanyain tuh pas gue divonis amputasi, ke dokter itu bilang gue, nanti saya nggak bisa main basket lagi dong dok. Bukan nggak bisa jalan lagi, nanyanya udah nanti saya nggak bisa basket lagi dong dok. Ya udah deh, gue bilang daripada kelamaan
gue dirawat, ya udah mau nggak mau harus diamputasi kan. Nah setelah dari rumah sakit itu gue harus menjalani rangkaian fisioterapi di rumah sakit itu kan. Jadi posisinya nih kaki udah diamputasi. Sebelum fisioterapi tuh gue harus lepas jahitan, check up kondisi jahitannya gimana nih, masih ke dokter spesialis ortopedi juga tuh di rumah sakit itu. Jadi sebelum fisioterapi harus check up posisi jahitannya gimana, bagus apa enggak, udah kering apa belum gitu. Udah setelah berapa minggu udah kering, baru ke tahap selanjutnya itu fisioterapi. Untuk ngecek nih bagian yang setelah posisi kaki yang udah dipotong kan, gue posisinya nih yang diamputasi di bawah lutut. Jadi tuh otot-ototnya yang tadinya udah lama nggak dipakai untuk jalan tuh harus dikuatin lagi tuh. Jadi supaya bisa siap pakai kaki palsu nanti kan. Habis fisioterapi selama hampir sebulanan, udah baru proses 6 bulan, tunggu sampai 6 bulan baru pakai kaki palsu. Kaki palsu direkomendasiinnya sama dokter dari ortopedi itu, direkomendasiinnya ke daerah Sunter, namanya Jakarta Prosthetic Orthopedic Center. Video-video selanjutnya nanti akan gue share juga nih ke kalian semua, video pembuatan kaki palsu gue di Jakarta Prosthetic Orthopedic Center. Dari bahan yang dipakai, harganya berapa, terus pelatihan pakai kaki palsu untuk pertama kalinya tuh gimana, nanti akan gue share ke kalian. Pas di amputasi itu, jadi kulitnya kaki gue itu yang di daerah betis sama dokternya tuh diangkat gitu, disisain, dipotong, terus disisain bagian kulitnya doang, ditarik ke atas gitu, ditarik buat nutupin si amputasi itu, si yang bagian yang diamputasi dia tutup, terus dijahit itu, dijahit di selingkarannya itu, dijahit supaya biar ketutup. Gue bilang sama dokternya, pokoknya saya nggak mau lihat kaki saya dok, potongan kaki saya. Terus dokter bilang dari rumah sakit tuh biasanya dikremasi, setelah diamputasi kakinya dikremasi sama dokternya, jadi pasien nggak akan lihat. Nah, gue baru tahu tuh ternyata kaki gue tuh nggak dikremasi. Jadi waktu itu posisinya kaki gue dibawa sama kakak gue pakai kain putih dari rumah sakit, dibawa tulangnya sama kakinya dia yang masih baru-baru dipotong, terus dikubur di rumah kakak gue di halamannya. Tahu ya setelah berapa tahun kemudian tuh gue dikasih tahu ternyata kaki gue nggak dikremasi, ada dikubur di halaman rumahnya. Ya ini kaki gue yang sekarang nih amputasi, setelah diamputasi. Udah sekitar 8 tahunan berarti setelah diamputasi. Gue masih ada lutut sih, untungnya di sini masih ada lutut, jadi masih bisa digerakin walaupun pakai kaki palsu. Ini bahan yang dipakai nih teman-teman, silikon. Jadi dia untuk yang baru diamputasi waktu itu sih pertama kali pakai ini sih termasuk nyaman. Terus ini kaki palsu yang gue pakai nih. Ini bahannya, soketnya nih dari fiber. Terus di sini ini dalamnya sih besi dalamnya. Cuman dia di cover pakai spons biar kalau pakai celana panjang tuh nggak kelihatan gitu bedanya. Kalau pakai besi doang nggak dipakein cover kan kelihatan gitu kan, aneh, bedanya tuh kelihatan. Terus dipakein stocking warnanya coklat biar nyaru lah sama kaki asli. Sini ada kaos kaki pakein. Nah, terus di sini juga ada sistem kuncinya nih, locknya. Jadi kalau mau dilepas ditekan, terus kalau mau dimasukin ini. Jadi lu nggak usah khawatir kalau nanti lu ngelangkah lu bakalan lepas. Selama ini sih nggak pernah sih lepas. Contoh kaki palsu yang gue pakai. Ini contoh posisi keadaan gue lagi duduk. Berdiri. Kalau pakai celana jeans sih nggak kelihatan beda ya. Pakai kaki palsu tuh nggak kelihatan karena kan dilapisin spons. Terus paling yang beda tuh cuman jalannya aja, mungkin jalannya nggak stabil kayak orang-orang normal. Cuman untuk penyandang disabilitas kaki palsu yang diamputasi di bawah lutut itu, kalau pakai kaki palsu tuh dia masih bisa untuk jalan normal sebenarnya. Tergantung dari dia
membiasakan diri pakai kaki palsu itu. Kalau gue sih jalannya masih 80% ya, 80-85% tuh masih agak normal lah daripada yang diamputasi di atas lutut. Terus keadaan setelah si kaki gue setelah diamputasi tuh pasti ada sesuatu saraf kan. Jadi yang diamputasi kan bukan tulangnya doang, ada saraf, otot, jaringan tuh kan yang diputus dong. Jadi tuh selama beberapa bulan tuh kaki gue tuh jadi suka kayak gerak-gerak sendiri gitu. Jadi kayak sarafnya tuh masih hyperaktif, suka gerak, harus ditekan dulu nih supaya berhenti. Itu sih 3 bulan 4 bulanan setelah diamputasi. Kalau makin kesini sih udah enggak ya, udah nggak ada rasa-rasa kayak gitu. Cuman untuk ditepok, dipukul, disentil di bagian yang ini tuh masih agak suka kaget. Mungkin karena syarafnya kepotong kali ya, jadi ya masih itulah, masih sensitif sarafnya. Perbedaannya deh waktu sebelum, waktu ada kaki masih utuh dan sesudah diamputasi tuh, pertama sih yang paling kaget sih pas setelah dioperasi ya, diamputasi tuh kan kaki masih diselimutin, tapi posisinya kaki lu tuh udah nggak ada di situ. Tapi yang sebelah kiri nih ada kaki, yang kanan nggak ada kaki tuh, rasanya aneh. Ya nggak sakit karena sesudah dioperasi tuh masih ada biusnya tuh masih bekerja kan. Biusnya waktu itu dari rumah sakit tuh kayak morfin gitulah, jadi kayak biar tahan sakit. Nah setelah biusnya hilang itu baru deh, wah sakitnya luar biasa. Keiris jari aja tuh, kalau keiris pisau nggak sengaja kan kita sakit kan. Ini apalagi dipotong bagian tubuh kita gitu loh. Lu bayangin aja deh, gue sampai teriak-teriak menjerit-jerit deh tuh pas biusnya hilang. Akhirnya dikasih lagi infus, tapi nggak boleh dibius lagi karena nggak bagus kan buat lambung tuh, buat ginjal tuh nggak bagus karena terlalu apa ya, kandungan biusnya kan nggak boleh, bisa merusak lambung. Jadi dikasih obatnya dari infus. Bisa infusnya itu bisa mengurangi rasa sakit pasca operasi itu, pasca diamputasi itu. Jadi setelah pasca diamputasi itu kan 6 bulan nunggu luka kering untuk pakai kaki palsu. Selama 6 bulan itu gue pakai tongkat kemana-mana, di rumah pun pakai tongkat. Kalau ditanya rasanya gimana ya pastinya nggak enak ya. Dari kehidupan lu dari bayi belajar jalan normal sampai udah gede terus diamputasi kan pasti beda banget rasanya. Walaupun pakai alat bantu tongkat, kalau ditanya udah pernah jatuh nggak pakai tongkat, pasti pernah. Waktu di kamar mandi contohnya itu, gue pasti pernah jatuh di kamar mandi karena tongkatnya licin atau gimana. Pertama kali pakai kaki palsu tuh rasanya gimana sih? Buat jalan lagi apa langsung bisa, apa belum, apa mesti belajar jalan lagi? Yang pasti sih lu mesti beradaptasi dengan kaki lu sendiri, kaki palsu lu yang lu pakai nih. Video ini gue dedikasikan untuk para penyandang disabilitas. Pesan gue sih satu sih, walaupun kaki lu putus, tapi semangat lu tuh harus nggak boleh putus, gitu loh. Oke, cukup sekian video dari gue. Thanks ya.